Oke, halo, selamat malam semua teman-teman businesspreneur semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, aku mau ngucapin lagi, masih momentum lebaran nih, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman businesspreneur semua. Oke, hari ini kita bakalan live bersama Pak Hadi. Pak Hadi Kuncoro ini adalah salah satu PNS expert juga di Business ID. Nah, topik hari ini adalah e-commerce business revolution. Nah, teman-teman boleh siapkan nanti pertanyaannya ya. Oke, sebelum kita mulai dan undang Pak Hadinya, yuk tulis di kolom komen nama dan domisilinya. Oke, biar kita makin kenal nih. Halo, selamat malam semuanya yang baru join. Tulis yuk di kolom komen nama dan domisilinya. Halo Kak Gelas Kosong dari Bogor hadir. Halo Kak Siktom. Halo juga. Halo. Oke. Sebelum kita mulai, yuk tulis di kolom komen nama dan domisilinya. Halo, selamat malam Pak Hadi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Mohon maaf lahir batin ya. Masih syawalan. Wah iya, mantap mantap. Lahir dan batin juga Pak Hadi. Oke teman-teman, ini dia Pak Hadi. Perkenalkan dulu nih, Pak Hadi pertama kali live ya di Instagram Business ID. Siap. Mungkin sebelum kita mulai, boleh nih Pak Hadi sapa dulu teman-teman bisnis planner semua sambil mengenalkan diri dan sebagai apa posisi di Business ID atau misalnya pengalaman di bidang bisnis ini sudah berapa lama. Silakan Pak Hadi. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum buat teman-teman bisnis.id yang saya selalu nonton dan selalu kagumi. Ya, karena apa namanya selalu tema-tema diskusinya, live-nya, webinarnya semuanya keren-keren. Dan semuanya daging-daging semua tuh panelis-panelisnya. Kebetulan saya di businessid.id ini juga menjadi salah satu diberikan mandat oleh Pak Budi Isman sebagai salah satu dari panel expert di situ. Nah, sedikit mungkin teman-teman apa namanya sebagai background saya eh, pernah satu perguruan dengan Pak Budi Isman, sama-sama alumni di Coca-Cola, ya. Jadi satu guru, satu ilmu dengan Pak Budi Isman. Pada saat itu tapi beliau adalah senior saya. Beliau senior saya. Kemudian apa namanya? Banyak saya separuh hidupnya di dunia FMCG, jadi di industri kayak Pak Budi Isman ya. Kalau Pak Budi ada di Coca-Cola, di apa namanya? Sari Husada, Danone dan sejenis-jenisnya. Saya separuhan lah Coca-Cola, terus kemudian di Nestle, Beiersdorf dan teman-temannya. Namun kemudian separuhnya di tahun 2011 saya juga sebagai co-founders untuk Zalora Indonesia, jadi e-commerce. Pada saat awal-awal 2011 revolusi munculnya e-commerce industri di Indonesia. Ya, Fashion saya ya. memulai sebagai co-founder, betul, sebagai Zalora Indonesia. Waktu itu saya sebagai operation director juga. Kemudian memulai setelah itu juga 3 bulan berikutnya membuat operational base-nya untuk Lazada pada saat itu. Ya, baru kemudian 2015 saya jadi co-founder dan CEO-nya untuk e-commerce. E-commerce ini adalah sebuah perusahaan e-commerce enabler pionirnya yang ada di Southeast Asia. Kebetulan saya adalah co-founders dan CEO-nya untuk Indonesia. Baru kemudian sekarang 2018 akhir, 2019 awal, saya bikin sebagai founders untuk membangun powercommerce.asia. Powercommerce.asia ini adalah sebuah perusahaan teknologi dan juga end-to-end services company
yang memang berfokus kami membantu para brand owner atau industri product owner untuk mengintegrasikan, membangun teknologi integrasinya secara omnichannel, baik itu di online maupun di offline, baik itu marketplace, e-commerce, sosial media, sampai ke offline distributor, toko offline, O2O, online to offline, distributor B2B, nah sampai kemudian menyambungkan ke supply chain-nya. Jadi kita juga punya end-to-end service, punya fasilitas gudang fulfillment di Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, Semarang, Medan, Makassar, dan sejenisnya. Kita juga mengintegrasikan juga ke payment, mengkonektivitaskan ke toko-toko warung offline, ke modern trade, termasuk juga ke distributor-distributor. Jadi intinya, misalnya teman-teman brand owner ini ingin membangun teknologi end-to-end-nya, mulai dari salesman yang datang ke warung-warung, taking order, sampai kemudian distributornya ngirim ke warung-warung barangnya, distributornya belanja ke pabrik, pabriknya juga langsung jualan di marketplace Tokopedia, Shopee, dan kawan-kawan, atau jualan di TikTok Shopping, itu semua teknologi integration-nya kita bangun. Dan kita juga yang mengoperasionalkan. Kalau nggak punya gudang, kita punya gudang. Kalau nggak punya tim digital marketing atau tim konten kayak live streamingnya TikTok Shopping, kita juga punya tim untuk itu dan sejenisnya. Pokoknya teman-teman product owner atau brand owner tuh fokus saja kepada production, product development, dan juga brand strategi. Sisa yang lainnya, teknologi, sales channel distribusi, customer service, operation logistik, semuanya kita yang bantu. Intinya seperti itu. Nah, saat Berarti e-commerce di Indonesia, kami mohon maaf Pak Hadi, freeze nih, terputus. Oke, teman-teman mohon ditunggu ya, Pak Hadi terputus nih. Oke, Pak. iya, maaf. Oke, sorry tadi keputus. Oke, menarik ya. Kepencet ternyata. Jadi sebenarnya ini Pak Hadi ini sebenarnya membantu para pengusaha untuk lebih memudahkan ya istilahnya, lebih mudah supaya yang tadi mungkin digital, terus tadi atau lebih ke online gitu ya, mudahkan dengan teknologi sekarang ya Pak Hadi ya. Iya, sebetulnya ke depan itu tidak lagi masalahnya tentang e-commerce online atau offline atau jualan online saja, tidak. Karena teknologi digital itu sudah harus besok itu ke depan itu adalah itu yang disebut yang namanya omnichannel. Jadi mengintegrasikan mau yang online, mau yang offline semuanya terintegrasi. Di situ. Kenapa? Kenapa begitu? Karena memang Indonesia itu unik. Indonesia unik. Jadi menurut data terakhir, setelah teman-teman marketplace e-commerce itu besar-besar tuh, unicorn semua itu, ternyata kontribusi dari marketplace itu saat ini dari total retail Indonesia itu masih baru sekitar 20-25% yang online e-commerce itu. Nah, sisanya 60% itu adalah tetap masih di offline. Jadi offline itu masih sekitar punya toko offline retail, baik itu toko offline, general trade, modern trade, minimarket, supermarket, termasuk warung-warung, rombong, itu ada sekitar masih 4 juta lebih di Indonesia. Ya, kemudian yang hybrid, orang yang biasa belanja, mau di online tapi biasa juga ke offline, itu ada sekitar another 20%. Jadi yang 20%-an itu ada di online, yang memang biasa di online, 20%-nya itu hybrid,
antara online dan offline kalau berbelanja, 60% itu masih di offline di situ. Nah, makanya kemudian karena situasi kondisi Indonesia saat ini online dan offline-nya itu begitu sangat besar pengaruhnya, maka kemudian apa namanya tidak lagi bicara ke depan itu tentang e-commerce, tentang go online, enggak. Tapi digitalisasi itu mengintegrasikan antara online dan online. Itulah yang kemudian kami menyebutnya O2O, salah satu bagiannya integrasi itu disebut yang namanya omnichannel. Kira-kira Hmm, seperti itu. wah, mantap nih pembahasannya nih. Jadi kayak sebenarnya membantu kita membuka wawasan kita ya teman-teman. Oke, kalau gitu tadi kita sempat ngobrol ya Pak. Topik hari ini dibuka dengan e-commerce business revolution. Ini menarik nih. Mungkin Pak Hadi bisa Mhm. sharing apa sih yang dimaksud dengan e-commerce business revolution itu seperti apa sih? Iya, terima kasih, Mbak. Jadi gini, teman-teman, menyebutnya apa sih biasanya sahabat sahabat atau Business teman-teman bisnis.id ya? business Bisnis trainers, partner, business bisnis trainer. trainer. Oke, baik. Teman-teman bisnis trainers, jadi begini. Kita selama 1 dekade terakhir ini dari sejak 2011, sebetulnya sejarah Indonesia tentang e-commerce itu dari sejak tahun 90-an itu sudah ada. Hmm. 96 itu sudah ada e-commerce di Indonesia. Bahkan saya nggak tahu Mbak Salwa udah lahir atau belum. Tahun 2000 itu ada yang namanya Lipo Shop. Tahun 2000 itu. Liposhop.com namanya. Nah, itu adalah cikal bakal dari e-commerce. Padahal sebelumnya 96 itu sudah ada tuh. Kemudian ada liposhop.com tahun 2000, kemudian ada bukan Bineka ya. Apa namanya? Dulu ada toko bagus apa dan sejenisnya di situ. Ya, pernah dengar ya. Namun kemudian eranya muncullah yang namanya e-commerce forum. Waktu itu dimulai dengan Kaskus di situ. Nah, setelah itu tahun sekitar 2007-an, 2008, 2006, 2007 itu mulai muncul yang namanya Bukalapak, Tokopedia. Sebetulnya udah duluan tuh. Namun waktu itu masih belum diinvestasikan oleh para investor-investor asing. Nah, barulah tahun 2011 itu Zalora dan Lazada memunculkan pertama kali e-commerce di Indonesia yang dimana investornya adalah investor global yang namanya Rocket Internet dari Jerman. Nah, 2011 itulah memulai revolusi perubahan landscape e-commerce di Indonesia. Nah, dari 2011 ke tahun 2020 muncullah yang tadinya e-commerce B2C, C2C, B2B kan gitu ya. Nah, kemudian tahun 2020 itu setelah 10 tahun itu muncul kemudian unicorn-unicorn ya. Nah, sekarang unicorn-unicorn pada gabung. Tokopedia dengan Gojek, Bukalapak dengan ini, dan itu jadi dekakon atau yang dinamakan super aplikasi di Hmm. situ. Bayangkan 10 tahun udah berubah total nih, ya, sudah berubah total di situ. Nah, setelah super application ini, super ekosistem ini, ada Goto sekarang, ada Bukalapak dengan teman-temannya, sampai punya bank sendiri, Alobank dan sejenisnya ya gitu loh. Nah, sekarang itu yang disebut namanya super ekosistem di situ. Nah, setelah super ekosistem itu kemana sih gitu loh arah dari e-commerce yang disebut e-commerce atau digital ekonomi ini. Nah, Indonesia tuh luar biasa. Saya kemarin baru kembali dari Malaysia. Kita juga ada cabang di Malaysia. Wah. Indonesia itu kalau kita ngomongin digital bisnis, dibandingkan Malaysia itu, Indonesia itu sangat advance. Hmm. Indonesia tuh punya lebih dari 7 unicorn. Bahkan sekarang mungkin udah lebih dari 10 unicorn. Ya. Ya, di situ. Luar biasa. Baik itu yang e-commerce-nya, atau financial technology-nya, atau bahkan logistiknya. Sudah pada jadi unicorn. Di Oh. situ. Nah, setelah e-commerce ekosistem ini terjadi, seperti apa sih perubahan ke depannya? Nah, COVID 2 tahun terakhir ini telah menciptakan sebuah konsep e-commerce baru yang namanya social media dan chat commerce. Jadi Hmm. gara-gara COVID 2 tahun terakhir, ibu-ibu yang tadinya belanja bikin
masakan, bikin kue di rumahnya, akhirnya mulai buka PO, open Ya, PO, chat commerce. Lewat mana? Lewat WhatsApp. Yang tadinya WhatsApp manual, sekarang pakai WhatsApp itu udah pakai automation, pakai automatic chatbot. Jadi bisa ngelihat produk, bisa bayar, bisa kemudian customer service-nya juga dilayanin langsung dan sejenisnya, nggak perlu manual-manual. Itu yang disebut social media and chat commerce di situ. Nah, selama COVID itu ngetren banget tuh. Tukang sayur, ibu-ibu, semua pakai chat commerce dan social media betul. commerce. Nah, ya kan? Nah, kemudian muncul lagi pada saat COVID itu yang namanya media commerce ecosystem. Media commerce itu apa? Media commerce itu termasuk di dalamnya adalah salah satunya memunculkannya adalah TikTok Shopping, live streaming commerce. Dan ini adalah yang ke depan. Termasuk teman-teman marketplace yang gede-gede juga punya live streaming features-nya, ya Lagi gitu kan? ya, Pak. Live show, betul, di situ. Kenapa? Karena orang sekarang senang tuh pada nonton, sambil kemudian belanja live streaming. Makanya muncullah TikTok Shopping, ya, atau kemudian Shopee, live streaming Shopee, atau Tokopedia Play, dan sejenisnya ya, gitu. Lazada live streaming, dan sejenisnya. Mulai muncul tuh, selama COVID. Begitupun kemudian, pada saat terjadi yang saya tadi cerita, ternyata Indonesia itu 4 juta lebih itu tetap di offline, ya, mulai dari modern trade-nya, mulai dari supermarket, minimarket, sampai kemudian toko offline retail, general trade, pasar tradisional itu masih di offline, ada 4 juta lebih. Maka kemudian pernah dengar ya yang namanya mendigitalisasikan atau meng-e-commerce-kan toko-toko offline. Ya. Pernah dengar Mitra Bukalapak, Mitra Nah, Tokopedia? Nah, itu nah. sebetulnya adalah bagaimana mengintegrasikan atau mendigitalisasikan sistem sales channel distribusi yang ada di offline. Di situ. Ya. Nah, kemudian muncul lagi apa? Muncul lagi yang namanya adalah O2O. Jadi orang dulu yang punya toko offline bikin online. Orang yang punya online bikin offline. Ya. Blibli punya toko Blibli Mart. JDID punya toko offline-nya. Bineka punya toko offline-nya. Kan gitu. Yang offline punya toko online. Kebalik-balik kan? Nah, sekarang udah nyambung online dan offline. Di situ. Itu yang disebut namanya e-commerce yang O2O, digital offline to online, and online to offline. Nah, kemudian muncullah community. Selama COVID itulah muncullah community-community. Ada yang namanya e-commerce model yang bentuknya reseller affiliate. Pernah dengar dropship model? Nah, jadi Ada yang gede-gede ya. Betul. Kayak Evermost, ada kemudian dus-dusan dan sejenisnya. Itu adalah model-model affiliate, reseller affiliate dropship model e-commerce. Nah, community-community ini ke depannya itu akan menjadi apa? Konsep yang namanya konsep consumer to manufacturers. Jadi, group buying e-commerce. Group buying e-commerce sudah ada di Indonesia. Contohnya, Chili Belly. Jadi misalnya kayak gini, group buying e-commerce itu adalah, itu yang namanya consumer to manufacturers. Adalah apa? Adalah misalnya, Mbak Salwa, satu cup gula yuk. Siapa yang beli gula? Yang pada beli gula dikumpul. Nah, itu ke aplikasinya di Chili Belly, aplikasi tadi, itu satu kampung beli gula, tapi langsung ke pabrik, karena yang belanja rame-rame. ya, lebih murah. Pak Hadi agak ini ya, terputus. Di teman-teman apakah terputus? Oke? Kedengaran masih? Maaf Pak Hadi, tadi terputus. Sempat terputus yang dari penjualan gula. Oh, penjualan gula. Jadi, tadi yang saya bilang penjualan gula itu adalah consumer to manufacturers, artinya group buying e-commerce model. Itu apa? Yang tadi, satu kampung, sebagai leader, saya misalnya ketua RT-nya nawarin ke warga-warga saya, pada mau beli gula nggak? Akhirnya bareng-bareng beli gula, nah saya ke aplikasi tersebut, nanti langsung di-connect ke pabrik. Jadi saya dapat harga pabrik.
Udah Di situ. murah. Itu yang namanya consumer to manufacturers di situ. Nah, terakhir yang lagi ngetren banget itu yang namanya quick commerce. Quick commerce itu adalah kita membeli satu barang di mana 15 menit kemudian barang itu datang. Sampai ya. Ya, dan itu deket-deket tuh semuanya. Apa namanya, gudang-gudang stok poinnya. Nah, coba bayangkan Hmm. selama satu dekade terakhir ini, yang namanya e-commerce itu modelnya itu udah begitu luar biasa banyaknya. Tapi intinya apa? Menyambungkan, mendigitalisasikan, dan mengintegrasikan yang namanya mau itu kalau dulu dipisah-pisah ya, e-commerce itu ada yang C2C, ada yang B2C, ada yang B2B kan gitu. Ada yang kemudian apa namanya marketplace untuk manage open marketplace sama manage marketplace. Nah, sekarang itu semua terintegrasi. Bahkan terintegrasi dengan yang offline B2B, dengan distributor, dengan grosir, dengan apa namanya para warung-warung dan sejenisnya di situ. Bahkan termasuk dengan komunitas-komunitas. Nah, ke depan ini adalah bukan lagi tentang revolusi e-commerce itu tentang marketplace saja, tentang sosial media commerce saja, tentang website e-commerce saja, tidak. Tapi ke depan itu adalah bagaimana e-commerce omnichannel yang bisa mengintegrasikan seluruh model bisnis channel yang ada di online dan di offline, baik B2C, C2C, B2B, atau kemudian bahkan cross-border sampai ke Southeast Asia region di situ. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu revolusi yang terjadi di dunia e-commerce selama satu dekade terakhir. Di situ. Mudah-mudahan bisa Eh, memberikan gambaran kepada teman-teman. Di situ. oke, pembahasannya keren nih ya. Terus juga ini kita boleh mulai langsung membuka pertanyaan ya, Pak? Mangga, mangga, mangga. Siap, ini ada pertanyaan pertama dari Kak Yorana Natasha, Kak dari Kak Yora. Hai Pak Hadi, Ya, setelah COVID ini perkembangan e-commerce itu akan seperti apa ya? ya, yang tadi saya sebutkan, perkembangan e-commerce itu akan menjadi sangat luar biasa. Bahwa akan punya yang namanya pemain e-commerce yang super ekosistem yang besar sekali. Hmm. Jadi mulai dari yang jualan apa namanya pulsa ada di situ, jualan mobil ada di situ, jualan segala macam, semuanya ada di situ. Ya kan? Tapi juga karena kemudian teman-teman pemain besar ini kan sekarang cost-nya tambah mahal ya biayanya. Marketplace Ya, fee-nya jadi betul. nambah mahal, iklan-iklannya harus bayar mahal gitu ya gitu loh di situ. Karena persaingannya juga tambah banyak kan gitu loh di situ. Nah, apa yang terjadi ke depan? Bahwa vertikal marketplace atau e-commerce. Apa itu vertikal e-commerce? Jadi kalau sayur nanti hanya e-commerce tentang sayur. Kalau tentang farmasi nanti banyak muncul e-commerce farmasi dan besar-besar loh sekarang. Ada Halodoc, Good Doctor ya gitu loh. Nanti ada e-commerce tentang yang vertikal lainnya. Entah itu tentang produk-produk otomotif saja, entah hobi, entah apa dan sejenisnya. Bahkan termasuk nanti itu adalah apapun vertikalnya, termasuk barang-barang second atau kemudian pernah beli yang ini nggak barang-barang second tapi branded, pre-love. Iya, pre-love. Kalau sekarang tuh kalau ada baju tuh thrifting, bahasa kerennya. Thrifting, betul, thrifting. Nah, itu muncul vertikal-vertikal sesuai dengan interest hobi di situ. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan berikutnya, Indonesia ini adalah sangat kepulauan. Yang dimana kalau sebelumnya, di mana pasar itu hanya ada 80% di Jabotabek yang beli e-commerce itu. Nah, sekarang itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Kenapa? Karena logistiknya sudah banyak yang jadi unicorn. Dan kemudian
secara feature teknologi e-commerce-nya sudah memunculkan yang namanya multi-fulfillment algoritma teknologi. Jadi orang di Surabaya itu barangnya nanti tidak dikirim dari gudang Jakarta, tapi dikirim dari stok yang ada di Surabaya. Di situ. Orang Makassar tidak dikirimnya dari Jakarta, tapi ngambilnya dari stok Makassar. Di situ. Nah, itulah yang disebut nanti ke depan itu e-commerce itu semakin menjadi desentralisasi. Tidak sentral Jakarta saja atau Jabotabek saja, tapi terdesentralisasi di situ. Nah, kemudian yang keempat adalah ketika kita berbicara e-commerce, e-commerce itu adalah platform perdagangan. Nah, triggernya bisa jadi bukan dari perdagangan, bisa jadi dari teknologi startup yang berangkatnya justru dari misalnya financial technology. Misal pernah dengar ya yang namanya fintech yang ngasih pinjaman atau apa dan sejenisnya di daerah-daerah. Misalnya ada kalau di daerah untuk UKM ada Amarta dan teman-temannya. Ya, Ya, betul. pernah dengar ya? Nah, orang pinjam ke fintech tadi, kemudian dibayarnya setelah dia misalnya panen atau Ya. musim dia apalah bisnisnya berkembang, dia bisa bayar dan sejenisnya. Nah, setelah dia jualannya, panennya, jualannya bagus, perdagangannya bagus di daerah, pasti kan butuh barang, toh. Nah, biasanya fintech-fintech tadi juga bisa berubah menjadi e-commerce, perusahaan e-commerce, platform. Kenapa? Karena duitnya sudah dipinjami sama dia, dan dia juga jadi punya nasabah-nasabah di situ. Nah, yang berikutnya yang mirip itu adalah di logistik. Pernah dengar nggak? Ada logistik company, perusahaan kurir yang juga aplikasinya jualan kayak marketplace. Contoh Belum. misalnya, coba dicek deh. Pernah lihat Paxel? Oh, Paxel ya, pernah Paxel. Ya, Paxel selain dua perusahaan logistik kurir, dia juga aplikasinya bisa jualan untuk yang oleh-oleh makanan loh. Betul? Oh, saya tahu. Biasanya untuk pengiriman barang aja tahunya, Pak. Baru tahu nih infonya. Nah, itulah perubahan-perubahan ke depan itu revolusi e-commerce itu akan terintegrasi. Mau itu platform e-commerce-nya, logistik platformnya, financial technology payment-nya, sampai kemudian urusan kepada hal-hal yang tadi, konsep-konsep sosial media, content management, live streaming, dan sejenisnya. Ingat ke depan adalah konten, plus termasuk komunitas-komunitas tadi. Di situ. Nah, jadi kalau ditanya pas setelah COVID, itu akan kayak apa sih e-commerce? E-commerce itu akan berkembang dan akan mengintegrasikan ekosistemnya, mau online, mau offline, mau B2C, mau C2C, mau B2B, bahkan termasuk cross-border Southeast Asia. Ekspor-import itu akan tergabung dalam satu platform integrasi. Nah, kebetulan di Power Commerce memang menyediakan omnichannel platform itu di situ. Nah, kita sudah mulai merasakan. Nah, bagaimana sekarang sahabat-sahabat planner, bisnis planner ini sebagai pemilik brand? Pastikan pengen kalau punya brand, punya produk, pastikan pengen di marketplace jualan harus ada di seluruh marketplace. Di sosial media harus ada. Pakai reseller harus punya. Pengen juga jualan di modern trade, di minimarket kan gitu loh. Pasti pemilik brand kan pasti pengen punya produknya available dan visible di mana-mana, betul? Nah, pertanyaannya gini, kalau semua brand dan semua produknya ada di mana-mana, gimana ngontrolnya? Wah, iya betul. Harus membutuhkan tim yang banyak ya. Kalau teknologinya tidak bisa diintegrasikan, itulah kemudian yang disebut integrasi teknologi omnichannel. Jadi satu aplikasi teknologi bisa mengintegrasikan ke seluruh channel yang tadi, yang banyak tadi. Di situ. Makanya, tadi saya bilang pembukaannya, ke depan itu e-commerce itu bukan lagi tentang e-commerce jualan online atau offline saja, tapi terintegrasi semuanya. Di situ. Oke, siap. Terima kasih, Pak Hadi. Dan siapa tadi pertanyaan Kak Yola? Lanjut nih, Pak. Pertanyaan kedua dari Pedro Fernandes. Bagaimana bidang kurir untuk kita mengimbangi perkembangan e-commerce
Seperti itu pertanyaan. Sorry, keputus tadi gimana? Bagaimana? Bagaimana bidang kurir untuk bisa Mm-mm. mengimbangi pengembangan e-commerce? Nah, buat teman-teman yang berbisnis di logistik atau kurir, inilah sebuah kesempatan. Kenapa? Karena nanti semakin banyak. Oke, terputus Pak Hadi, mohon maaf. Mohon Nah, maaf Pak Hadi, yang ke, tidak terdengar suara, masih terputus. Oke, di teman-teman apa kata terputus juga atau di saya aja nih? Mohon bantu komen ya. Di saya terputus, apakah di teman-teman juga terputus? Mohon ditunggu ya teman-teman semua. Sepertinya sinyalnya kurang bagus di sana. halo, Halo Pak Hadi, mohon maaf tadi terputus juga nih. Banyak iya teman ya, ya. saya Mungkin saya kayaknya di tempat saya deh kayaknya. Tapi ya, ini saya udah ganti jaringan nih. Oke, tadi pertanyaannya tentang kurir ya. ya. Oke, baik. Jadi menurut data prediksi yang ada bahwa retail e-commerce bisnis itu Indonesia itu ke depan di tahun 2035 nanti volume retailnya kalau dijumlahkan jumlah order paket itu sebulan itu bisa sampai 250 juta paket. Sekarang pertanyaannya siapa aja logistik yang bisa mengirimkan 250 juta paket? Pasti Ya, membutuhkan. itu pertanyaannya. Betul, betul. Betul. Nah, pertanyaannya menjadi begini. Teman-teman di dunia logistik, terutama yang di kurir tadi. Kurir kayak apa sih perannya? Kurir itu nanti macam-macam. Indonesia ini 17.000 pulau, tadi saya sampaikan. Jadi teman-teman, kalau memang nanti punya apa? Punya kemampuan finansial, punya kemampuan apa namanya SDM yang bagus, punya kemampuan teknologi yang baik, boleh membuat luar biasa unicorn kita itu di kurir itu yang tadinya 3 dekade dikuasai sama JNE ya. Kemudian 6 tahun terakhir, 7 tahun terakhir nggak nyampe 1 dekade, langsung disalib jadi unicorn JNT. Ah, iya, betul, Nomor betul. satunya sekarang jadi JNT. Terus kemudian nomor duanya sekarang adalah si cepat. Sekarang Iya, lagi merangsek naik itu adalah si apa namanya antar aja. bentar Nah aja. sekarang lagi juga apa namanya yang apa namanya yang lagi dibantuin sama teman-teman bisnis.id juga kan kirim kirim Kirim. aja ya gitu. Kirimin aja ya gitu. Nah itu juga lagi naik. Nah teman-teman yang di dunia kayak kurir atau kurir itu teman-teman kalau memang ingin membangun maka membangun jadi pemain nasional monggo selama punya kemampuan yang tadi kemampuan financial investasi, kemampuan teknologi dan kemampuan
resources management. Ya, tapi kalau tidak, dunia kurir itu terbagi menjadi beberapa section. Mau fokus di stock point inventory fulfillment-nya saja sebagai stock point di daerah-daerah, boleh. Mau kemudian fokus di first mile. First mile itu artinya apa? Yang pick up, Ya, yang pick yang pick up saja. Atau mau fokus di daerah di last mile, di daerah-daerah tier 3, tier 4 dan sejenisnya. Nah, either mau berfokus di dunia yang kemudian mau bagian fungsi-fungsi first mile kah, last mile kah, di sortir facility atau di teknik, mau yang mana, atau mau sekalian jadi pemain nasional. Tapi semuanya harus berbasis teknologi digital. Kenapa? Karena dengan teknologi digital itu teman-teman logistik e-commerce nanti tinggal bisa integrasi API ke platform-platform e-commerce tadi. Kalau nggak punya teknologi aplikasinya, nggak mungkin bisa terintegrasi secara sistem. Di situ. Nah, teman-teman di dunia logistik dan kurir harus memilih mau berperannya di mana. Nah, sesuai dengan visi, mimpinya, dan kemampuan tadi. Financial, network-nya, infrastruktur, dan resources-nya seperti apa. Di situ. Tapi peluangnya banyak banget. Peluangnya banyak banget ya. Yang tadi saya bilang. 250 juta shipment. Banyak sekali, satu orang aja bisa belanja berapa kali ya Pak dalam seminggu. Ya, kebayang di situ. Oke, terima kasih Pak Hadi dan atas pertanyaannya. Ini lanjut nih ke pertanyaan dari Kak Ihwan 944. Pak Hadi, e-commerce yang besar-besar sekarang ini kan infonya belum cuan ya. Mereka masih mengandalkan dana dari para investornya, bukan dari profit mereka. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini? Apakah mereka bisa sustain ke depannya? Terima kasih. Ya, yang namanya dunia teknologi, startup, itu model investasinya berbeda dengan perusahaan-perusahaan bisnis yang real bisnis. Ya, jadi saya ingin menyampaikan seperti itu dulu. Harus dipahami, dunia teknologi startup itu adalah yang mereka jual itu nilai valuasi. Nilai valuasi itu adalah nilai proyeksi ke depan. Ya, tapi kalau kemudian dibandingkan dengan teman-teman yang berbisnis real, maka kemudian yang dinilai valuasi perusahaannya itu adalah tentang nilai perusahaannya. Berapa revenue-nya, berapa asetnya, berapa hutang piutangnya, dan berapa profitability-nya, kan gitu. Ya, nah itu dua hal yang berbeda dulu. Memang di dunia startup teknologi, terutama teman-teman e-commerce tadi, conception-nya memang tidak dari sejak awal membangun profitability. Tapi memang mereka sedang membangun valuasi. Di situ. Valuasinya dibangun dari apa? Dari semakin banyaknya penguasaan user-user yang ada, sehingga big data-nya mereka punya. Tapi lama-lama, yuk coba siapa yang pernah merasakan bahwa kemudian dulu ke Shopee bikin official store-nya murah ya, 1% revenue share-nya. Sekarang, ya, 5% plus admin fee, bla bla bla, dan bisa sampai 7%. Tergantung kategorinya, betul? Ya, di situ. Nah, apa namanya? Nah, sehingga kemudian, apakah kalau pertanyaannya, itu kemudian hal yang wajar? Wajar, karena startup teknologi itu dinilainya dari sebuah valuasi. Yang tidak wajar itu memvaluasi digoreng berlebihan. Di situ. Itu yang tidak wajar. Akhirnya apa? Ketika kemudian lagi masuk ke IPO, akhirnya pada berantakan semua. Karena overvalue jadinya, overvalue. Tapi kemudian apakah itu menjadi sustain? Sama. Alibaba, Amazon, pemain dunia, 10 tahun pertama mereka nggak untung. Sama. Di situ. Nah, jadi kalau ditanya sustainability ke depannya akan sangat sustain. Kenapa?
Karena mereka sudah merubah perilaku dan budaya perilaku pasar konsumen. Itu kira-kira jawabannya. Saya nggak dengar suaranya ya, Mbak Salwa. Oh, maaf Pak, tadi Ah, udah. Sempat siap, sempat siap. sih soal itu. Awal-awal jualan masih berapa persen, terus tiba-tiba udah naik drastis nih Iya, adminnya. Jadi yang biasanya untungnya kita hampir 50%, ini cuma 20%, tapi meningkat nih. iya, Wah, betul. Nah, oke lah. sekarang pertanyaannya menjadi kayak gini tentang sustain atau tidak sustain. Setelah kemudian teman-teman berjualan di marketplace tadi, dapat peningkatan yang luar biasa, berani nggak ninggalin marketplace? Tidak. Tidak. Nah, itu yang dibilang sustainability-nya. Sustainability-nya itu sudah merubah menjadi perilaku pasar dan budaya yang baru. Di situ kira-kira. Oke, siap. Terima kasih Pak Hadi. Ini lanjut nih ke pertanyaan dari gelas kosong. Apakah Siap. apakah bisnis e-commerce menguntungkan? Jika iya, mengapa startup yang bermain di sana merugi terus? Bahkan saham Bukalapak dan Goto menurun terus. Terima kasih. Seperti itu, Pak. Ya, tadi sudah terjawab ya sebetulnya, sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Cuman mungkin agak sedikit highlight, mungkin sedikit highlight tentang ketika perusahaan-perusahaan e-commerce ini atau startup ini masuk ke IPO, sahamnya menjadi turun. Ya, di tahap awal turun. Jangankan Bukalapak atau kemudian Goto di Indonesia. Pernah dengar Grab yang kemudian juga dia apa namanya IPO-nya di Amerika itu langsung turun juga di Turun situ. juga. Ya kan, turun juga. Tapi kemudian perlahan-lahan dia akan menjadi apa namanya tetap sustain dan akan naik perlahan-lahan di situ. Nah, kenapa? Karena memang pada akhirnya kemudian nilai saham itu kan akan ditentukan oleh kepercayaan pasar kan. Ya tadi saya bilang, kalau di awal kemudian cara menggorengnya valuasinya ketinggian, jadi overvalue. Maka ketika kemudian pasar ternyata pada saat perjalanan IPO-nya terjadi, pasar kemudian tidak believe tentang perjalanannya, kok ini nggak profit, kok nggak bagus, maka kemudian nilai saham kepercayaannya kan akan turun di situ. Nah pertanyaannya, apakah kemudian ini akan menjadi bermasalah? Tidak juga, karena pasti akan ada banyak yang menyelamatkan di situ. Mereka juga nggak mau rugi juga dong setelah IPO. Tapi ingat, lihat coba. Eh, kemarin akhirnya setelah Bukalapak IPO, dapatkan dia sekitar 20 triliun lebih kan, uang cash. Ya kan? Dibaca nggak bahwa laporan keuangan Bukalapak Q1 tahun 2022 positif. Tapi positifnya bukan dari bisnisnya, karena dari hasil dari investasi. Karena duitnya banyak banget kan gitu loh. Ya kan? Nah, apakah nanti itu dikonsolidasi dengan nilai saham di IPO-nya? Nah, kita lihatlah perkembangannya di situ. Jadi kalau ditanya nggak ada masalah juga gitu karena memang sebelumnya waktu IPO adalah overvalue di situ. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini dari Kak Ferrari lagi, Pak. Dari Kak Ya, Ferrari, apakah dari sistem omnichannel ini bisa melihat perilaku konsumen terhadap channel mana yang paling sering digunakan? Seperti itu. sangat. Jadi kita kalau bicara tentang omnichannel, kebetulan kita di Power Commerce memang punya ERP seperti itu ya. Maka kemudian itu adalah dashboardnya itu terintegrasi semua. Contoh misalnya tadi Mbak Vera ya, Vera Rik atau siapa tadi, mbaknya tadi berbelanja. Ketika mbaknya berbelanja, misalnya belanja di salah satu marketplace, otomatis pada saat check out kan ngisi data ya, Iya. pasti ada nomor handphone, alamat dan sejenisnya. Nah, di dashboard omnichannel tadi akan ketangkep. Nah, nomor handphone dan unik identitas tadi ketika belanja Mbak Vera tadi, kemudian belanja di website yang lain. Nah, selama terintegrasi sistemnya, maka kemudian nomor handphone tadi atau alamat tadi itu akan terbaca. Oh, Mbak Vera juga kalau kemudian tanggal bulan gajian, itu belanjanya di toko yang mana. Ya, ketahuan ya. Berarti Kalau pas lagi double date, biasanya belanjanya di Shopee misalnya.
Oh, kalau kemudian lagi launching produk, belanjanya di apa namanya di TikTok Shopping. Kenapa? Karena kita data itu tercapture perilakunya. Dan bahkan kita bisa mengcapture Mbak Vera dengan nomor handphone dan alamat tadi, itu setiap bulan belanjanya berapa kali. Hmm. Di mana saja, pakai voucher berapa aja. Ikut program apa, itu kelihatan di situ. Oke, semoga terjawab ya Kak Vera. Lanjut nih dari Muhammad Agus Muhammad Agus Saifuddin. Sebelumnya mau bertanya Pak, apakah ada cara untuk mendisrupsi pasar yang kita mulai sebagai contoh kita masuk di pasar penyedia layanan seperti itu? Saya kurang paham penyedia layanan itu seperti apa ya. Mungkin bisa bantu diperjelas, Muhammad. Mungkin coba diperjelas dulu pertanyaannya. Jadi mendisrupsi pasar dari perusahaan penyedia layanan. Maksudnya layanannya spesifiknya seperti apa? Layanan apa? Di situ. Oke. Mungkin bisa ditulis ya Kak Muhammad. Ini kita dulu lanjut ke pertanyaan dari Kak Zaki Rabani. Halo, jika dari bisnis retail atau yang sudah ada berjalan lalu digitalisasi dan menambahkan digitalisasi menjadi bisnis startup, apakah bisa, Pak? Sangat mungkin ya, sangat mungkin. Pernah dengar nggak kemudian sebuah perusahaan startup yang menjadi unicorn atau menjadi besar itu berangkatnya dari perusahaan konvensional biasa? Contoh, misalnya. Contoh paling gampang. Pernah dengar yang namanya kopi kenangan? Kopi kenangan itu terkenal sekali, betul-betul. Terkenal. Kenapa kopi kenangan jadi unicorn? Padahal dia sama-sama perusahaannya perusahaan jualan kopi. Toko kopi. Kenapa dia jadi unicorn? Karena dalam perjalanannya setelah dia membuat outlet-outlet kopi di awal, dia menggunakan platform-platform teknologi mengumpulkan big data. Jadi ketika ngorder dia pakai aplikasi kan, ngumpulin big data application-nya dan sejenisnya. Akhirnya apa? Dia bukan lagi hanya sekedar outlet retail kopi. Tapi dia membangun sebuah platform. Yang mengumpulkan akhirnya adalah big data tadi. Pembeli kopi dan sejenisnya. Nah, setelah itu, kemudian dia merubah visinya menjadi sebuah retail e-commerce platform, kopi awalnya. Kemudian diinvest, jadi unicorn. Bahkan sekarang apa? Kopi kenangan punya kayak FMCG juga kan? Kayak kopi kapal api, jualan kopi saset juga ya? Botolan dan sejenisnya, betul kan? Di situ. Jadi kalau ditanya bahwa kemudian bisa nggak perusahaan konvensional yang awalnya konvensional berubah mendefinisikan ulang bisnis visinya menjadi sebuah perusahaan startup, apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan. Bahkan teman-teman yang yang ditemani oleh Pak Budi Isman, pernah dengar House? Pernah, sering kita House apa sih? Perusahaan outlet kopi kok. Minuman, tapi kenapa kemudian dia diinvest oleh venture capital? Karena besar sekali ya perkembangannya. Karena besar jejaringnya, bisnis modelnya menggarap terdekat dengan residensial dengan harga murah, dan dia kemudian melakukannya itu berbasis aplikasi. Betul. Di situ. Jadi membuat sebuah startup itu gak harus melulu tentang perusahaan teknologi. Mau masuknya, mau jualan tempe kayak, tapi tempenya bisa meresolusi kebutuhan dunia tempenya. Kemudian ordernya pakai platform teknologi digital, sehingga big data consumer-nya bisa terbaca semuanya. Akhirnya nilai platform valuasi dan big data-nya tadi, itu valuasinya meningkat tinggi. Dia bisa berubah dirinya dari tadinya jualan bakul tempe, jadi perusahaan sebuah startup tempe. Sangat memungkinkan. Di situ. Terima kasih pertanyaannya Kak Zaki. Oke, ini tadi ada
tulisan lagi nih dari Kak Muhammad yang kita lanjut. Mau Ya, jasa untuk hewan, Pak? jasa untuk hewan, hewannya diapain? Iya, Ini kalau nulis pertanyaan yang apa, jangan separuh-separuh, bingung saya. mungkin lanjut dulu ya. Mungkin bisa diulang lagi Kak Muhammad tulis pertanyaannya ya. Nah, ini Mm-mm. pertanyaan dari Kak Sabto Pro. Pak Hadi, bagaimana untuk menggarap sebuah komunitas menjadi customer loyal kita dan membantu mempromosikan produk seperti itu? Oke, ini yang sering salah ya, bahwa ketika kita membangun community atau komunitas tadi, itu adalah kemudian bikin satu grup ditaruh di WA grup. Jadilah komunitas, nggak gitu, gitu loh. Itu yang namanya WA grup kelompok lah ya, gitu loh. Nah, seringkali salah di situ. Nah, pertama yang harus kita bikin itu adalah komunitas itu adalah didefinisikan dan visinya apa sih? Kita harus definisikan komunitas itu seperti apa. Kemudian dari situ, kemudian punya visi, dari situ kemudian dari visinya itu, mau apa nih komunitas ini? Dan kemudian kalau mau kita garap sebagai kemudian loyalis-loyalis tadi, kita punya visi dan punya benefit apa pada mereka. Kita memberikan benefit apa kepada mereka. Nah, kita harus definisikan itu. Jadi mereka bukan hanya sebagai objek di WA grup ujuk-ujuk kemudian apa disuruh jualan, suruh beli aja. Karena tiap hari dikasih apa tawaran ini diskon ini nggak gitu. Kita harus definisikan dulu komunitas itu seperti apa, interest visionnya mau kemana, benefit yang diberikan seperti apa, mutual benefitnya seperti apa dan sejenis itu yang harus dibangun di situ. Nah, dari situ setelah tahu bahwa kemudian barulah dibikin program-program eventnya, Hmm. event engagementnya, event kemudian apa namanya tentang berbagi kemudian knowledge, membangun networking, yang tadi akhirnya mereka dapatkan benefit-benefit tadi di situ. Nggak langsung kemudian ujuk-ujuk terus aja dijejelin jualan di situ. Nah, kalau itu engagementnya sudah kuat banget, maka kemudian barulah kita bisa monetizing. Monetizingnya pun kemudian saling mutual benefit tadi. Dia pun kalau mau berjualan berarti dia juga dapat income atau dapat commission, dapat apa atau dapat pengetahuan jadi entrepreneur gimana, dapat kemudian network, jejaring, dapat teman, dapat macam-macam kan di situ. Nah, itu yang harus coba definisikan. Bahwa ketika membangun komunitas adalah kemudian, oh loyal customer kalau sudah 3 kali beli, kita undang ikutan WA group. Nah, di WA group dicekokin aja dikasih voucher gitu loh. Yo belanja ya, gua kasih voucher. Nah, itu namanya bukan bangun komunitas. Itu yang namanya bikin WA group untuk loyal customer ngasih voucher. Betul, betul, betul. Oke, mantap. Oke, Pak Hadi, nggak kerasa nih kita udah 1 jam berlalu nih ngobrolnya seru banget. Dan mohon maaf Oh, udah untuk 1 jam ya. semua nih yang belum sempat belum sempat terjawab bisa dicatat lagi untuk next live ya Pak Hadi ya. Mangga, mangga. Ya, terima kasih banyak Pak Hadi atas waktunya. Oke, Terima selamat malam. kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua. Selalu Pak Hadi. Mangga.